Hey bro, kalian pernah nggak memberikan achievement pada diri kalian sendiri untuk membeli peripheral gaming gear yang menurut saya memang produk yang kita bahas sekarang itu nggak murah, tapi nyatanya kalian tetap membeli aja dan kadang-kala udah beli ada nyesel-nyeselnya, ada juga puas-puasnya. Dan dari produk gaming gear yang akan kita bahas, ini merupakan gaming gear kelas premium yang harganya itu paling murah 5 ribuan pada mouse yang kita bahas. Headsetnya itu 3 jutaan dan keyboard mekanikalnya 2 jutaan saja. Jadi produk ini kalau kita total semua budgetnya itu menyentuh hampir di angka 6 juta. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang mouse gaming dulu, karena dari ketiga produk yang kita bahas ini menurut saya yang paling murah karena harganya itu di bawah di angka 500 ribuan aja. Dan here we go, mouse ROG Strix Impact 3 yang kalau kita pakai ini akan cocok banget buat kalian yang punya hobi untuk main gaming FPS, karena mouse ini memiliki bobot yang cukup ringan yaitu di angka 59 gram, dan tentunya untuk DPI-nya produk ini bisa kita setting hingga di angka 12.000. Nah, uniknya produk ini kalau kita lihat sekilas dia itu tampilan modelnya cukup basic dan ini nggak kelihatan kalau harganya 5 ribuan. Beneran bro, ini cuma biasa doang. Tapi pas ini mouse kita pegang, bentuk pegangannya ini sangat bisa menyesuaikan. Misalkan teman-teman suka menyukai gaya palem yang artinya telapak tangan kalian tuh menyentuh semua pada permukaan mouse, ini cukup nyaman. Ataupun teman-teman menyukai gaya permainan yang kalau yang agak nyakar, ini juga oke. Dan misalkan teman-teman itu gaya permainannya kalau pegang mouse suka model fingertip yang cuman main di ujung jari kalian, ini juga tetap nyaman karena produk ini memang didesain oleh ROG untuk bisa menyesuaikan dengan jenis permainan teman-teman dan juga selera kalian. Nah, kemudian mouse ini juga dibekali bro sama mouse fit yang cukup enak karena dia ada bawahnya itu ada PTFE-nya. Terus ini mouse juga dilengkapi sama kabel paracord yang kalau kita pakai untuk bergerak dia cukup fleksibel serta masih dikasih fitur unggulan yang support untuk Nvidia Reflex. Jadi kalau ini kita gunakan untuk kebutuhan bermain game yang kompetitif di dalam FPS, ini akan sangat membantu ketepatan kalian dalam membidik lawan-lawan kalian. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang keyboard mechanical yang dibuat oleh ROG dan dikasih nama ROG Phalion Ace yang harganya di angka 2 juta lebih sedikit. Dan keyboard ini memiliki layout 65%, tapi meskipun kecil dia ini cukup compact bro. Terus kalau kita pakai kita nggak akan bingung karena di bagian keycapnya keyboard ini masih memiliki banyak informasi tombol yang ditaruh di bagian samping. Dan kalau kita lihat secara material produk ini cukup solid bro. Terus ini uniknya dia benar-benar membuat satu model cukup beda, nggak seperti komputer yang lain karena produk ini memiliki cover case yang bisa kita copot pasang dan kita sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Terus produk ini juga memiliki lampu RGB yang tentunya bisa kita setting lewat software Aura yang dimiliki oleh punyanya Asus. Dan produk ini memiliki satu buah cara yang cukup unik ketika kita ingin memaksimalkan volume dengan cara menyentuh di bagian kiri sini. Ini cukup menarik bro, karena umumnya keyboard itu volumenya biasanya menggunakan knob. Kalau ini dia menggunakan sensor sentuh yang posisinya terletak di bagian kiri seperti ini. Dan waktu kita buat typing test rasanya enak banget bro, karena produk ini kalau kita riset lebih detail dalamannya itu sudah menggunakan komponen-komponen premium. Contohnya switchnya itu dia bikin produk sendiri yang dikasih nama MX Mechanical Switch dan dalamnya itu warnanya merah. Terus produk ini juga udah di preloop, serta untuk keycapnya dia sudah PBT double shot keycap, jadi untuk lapisannya ini nggak akan gampang pudar. Serta produk ini juga kalau kita pakai buat ngetik, detailnya itu terasa banget bro. Beda banget keyboard mahal sama keyboard murah, feel ngetiknya sangat jauh berbeda. Terus untuk minusnya yang saya rasakan cuman karena konektivitasnya di seri ini hanya menggunakan kabel dan tidak ada wireless ataupun bluetooth, jadi kayak agak kurang simpel aja andai kan ini kita taruh meja. Tapi overall untuk feel penggunaan dia udah cukup oke sekali. Oke, lanjut kita gas masuk ke segmen terakhir yaitu headset ROG Fusion 2500 yang harganya dipaul di angka 3 jutaan kawan. Nah, headset ini bro tampilannya nggak usah dibahas, ini kelihatan sudah sangat gaming sekali. Terus produk ini kalau kita tempelkan di kepala dan nempel di telinga seperti ini, rasanya pertama kali ini agak berat bro. Terus terang ini kayak agak aneh aja pertama kali saya nyobain produk ini. Tapi setelah saya nyobain setelah 2-3 lagu, rasanya ini udah bener-bener nyatu sama kepala. Karena produk ini memiliki kualitas audio yang bassnya nendang banget bro. Dan kalau kita riset
melalui spesifikasi detail punyanya si headset ROG ini, dia kan memang memiliki driver speaker yang cukup gede yang dipakai di kedua sisinya. Jadi driver speaker ini menggunakan ukuran 50 mm, terus fitur utamanya dia itu sudah support surround 7.1 dan produk ini juga memiliki fitur utama kalau kalian gunakan untuk live streaming, mikrofonnya udah terintegrasi di bagian kanan dan dia sudah memiliki AI noise cancelling, jadinya nggak usah pakai mikrofon depan. Ini udah sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas kebutuhan streaming teman-teman. Terus misalkan nih teman-teman punya berbagai device kayak PS5, Nintendo Switch ataupun Xbox, produk ini juga masih bisa banget untuk kalian gunakan di berbagai produk tadi. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita bagi. Semoga jajanan teman-teman seperti ini bisa menambah produktivitas kerjaan kalian nantinya. Karena kadang kita itu kalau santai butuh juga hiburan, dan hiburan itu kalau menggunakan alat yang proper ini akan semakin enjoy. Ya udah, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat kawan. Oke?